Oi, Tot. Jadi gue di sini agak sedikit eksperimen nih, anjay. Gue lagi cari earphone atau earbud gitu kan, yang di harga under 100 ribuan, di bawah 100 ribuan. Jadi gue cari yang budget-budget gitu, yang murah-murah gitu loh. Dan di sini kita udah dapat dua kandidat gitu kan. Kita udah dapat dua pilihan karena sebenarnya tuh di under 100 ribu nih kaget juga gue karena banyak juga pemain audio di harga segitu ya kan, tapi karena emang banyak, tapi karena emang gue nggak tahu atau emang ya gue kurang yakin aja sama brandnya, dan paling utama nggak ada budgetnya gitu kan, jadi gue nggak go for it gitu, nggak beli gitu kan. Jadi kita udah dapat dua, tapi gue bakal split videonya karena kedua earphone ini gitu kan, earbud ini itu punya karakter suara yang berbeda gitu kan, punya keunikan masing-masing gitu kan. Jadi masalah kuping ini kan, masalah audio nih ya kan, menurut gue ya itu bener-bener cocok-cocokan sama yang namanya kuping gitu kan. Kita nggak bisa kayak beli, emang semakin mahal ya semakin bagus, itu udah teori namanya dagang lah, kita udah kita bilang udah namanya teori kita beli barang gitu kan. Apa yang kita bayar, apa yang kita dapat ya harusnya sebanding gitu kan. Terkadang itu kalau kita ke budget audio tuh kayak kita mikir kayak, kok bisa ya budget audio gini suaranya lebih bagus ya, lebih enak ya, bahkan bisa nyaingin gitu sama yang harganya lebih mahal, bikin questionable gitu kan. Dan ini yang buat gue excited buat nge-review, bukan nge-review sih, kayak ya nge-review deh, oke deh, buat nge-review kayak barang-barang yang kayak gini gitu loh, barang-barang yang emang bisa gue bilang ya gitu kurang meyakinkan ya. Di otak gue yang penting nyala aja, keluar suara aja gitu, tapi surprisingly mereka memberikan nilai sendiri yang masing-masing ya. Jadi gue gak bilang ini lebih bagus dari harga mungkin 500 ribuan ke atas, gue gak bilang kayak gitu, mereka punya nilai plus lah. Jadi yang pertama gue review ini adalah QKZ AK6 Pro, dan mungkin kalian udah tahu ya, ini kalian sering banget mungkin lihat di forum-forum, entah di forum Facebook atau mungkin kalian lihat di review YouTube, karena gue yakin nih earbud atau IM, gue bisa bilang in ear monitor ini banyak direview oleh banyak orang gitu kan, banyak youtuber atau tech reviewer yang udah nge-review nih barang. Jadi gue nggak bakal bilang spesifikasinya dia, gue nggak bakal bilang dia punya dynamic driver yang, dan dia punya stiker high res di situ yang agak gitu lah. Jadi itu ada tulisan high res audio yang wow untuk harga segitu, dan itu sudah menjadi tanda tanya buat gua. Dan ini form factornya in ear monitor gitu, yang menurut gua itu salah satu form factor atau bentuk earphone yang banyak disukai oleh orang itu loh, yaitu in ear monitor. Yang gua tahu ya, kalau gua sendiri sih gua not a fan in ear monitor karena kuping gua terutama itu kalau nggak cocok sama budsnya, kalau nggak cocok sama karetnya itu kuping gua bisa kayak gatel, yang dimana itu gak nyaman banget. Jadi gua harus cari yang cocok, bukan gatel doang sih, kadang juga ada yang budsnya itu, karetnya itu ada yang kurang bagus materialnya, jadi di kuping itu kayak panas aja gitu ya. Emang jodoh-jodohan sih masalah IM ini, kayak buat gua sih nggak semua IM itu bisa cocok di kuping gua. Jadi untuk price-nya, untuk harganya, kalau gua lihat dari Tokopedia ini harganya itu dia sekitar 60 ribuan atau 57 ribuan lah. Kalian bisa cek itu di Tokopedia ya kan, atau kalian bisa aja klik link di bawah karena udah gua kasih kalau kalian mau beli baru ya kan. Kalau kalian mau beli harga murah ya tunggu sampai video ini selesai, atau ya udah cek di bawah aja sih. Seharusnya gua juga udah taruh linknya di bawah gitu kan. Ya kita lanjut aja untuk masalah kualitas suaranya. Jangan kualitas suara deh, ke kelengkapannya dulu, karena ini yang buat gue agak gedek-gedek, yang dimana untuk harga segini gila men, lu dikasih ear tips yang udah sekelas earbuds Samsung ya kan, Samsung Galaxy Buds Plus atau Galaxy Buds 2 itu mereka kasih ear tips yang banyak gitu. Ya udah ya sama kayak ini, kita dikasih 4 atau berapa tuh, banyak banget, dan kita juga dikasih klip buat audio, klip buat mic ya kan. Jadi ini karena ada mic-nya, jadi kita bisa cantolin nih kedua earphone ini tuh ada mic-nya. Jadi untuk yang AK6 Pro juga ada, yang satunya juga ada, yaitu si Vido, yang ntar gue bikin videonya sendiri karena itu emang spesial gitu kan. Oke, kita lanjut aja ke kelengkapannya dulu, karena ke kualitasnya nanti dulu deh. Untuk kelengkapannya ya lengkap, keren, kita dikasih banyak modus, dan ini juga sebagai tanda questionable. Jadi untuk sekarang ya kan, untuk standar sekarang nih agak lucu emang. Dulu itu barang yang premium itu malah yang dikasih bonus yang banyak.
Sekarang apa? Kebalikannya men. Barang premium, barang semakin mahal itu semakin apa? Gak dikasih bonus. Semakin tipis boxnya. Lu lihat HP flagship sekarang. Semakin tipis boxnya anjir. Malahan brand-brand atau HP-HP mid range atau HP-HP murah itu kita dikasih banyak. Kita dikasih earphone, kita dikasih charger, boxnya gede. Nggak kayak malah flagshipnya. Kita bisa lihat aja Samsung atau iPhone lah, itu kalian udah tahu ya. Literally mereka jual HP tok gitu lah, HP tok sama charger. Apalagi si Sony itu Xperia itu cuman literally dia cuman jual box sama HP doang gitu, dan harganya nggak turun juga, mahal juga gitu. Nggak tahu deh itu. Gue denger sih itu kebijakan dari Eropa, cuman gue ya udahlah, gue bakal bahas itu nanti tambah melenceng videonya kalau gue bahas itu. Jadi kita balik lagi ke kualitas. Kan gue udah bilang kan kelengkapannya boxnya ini keren buat harga segini, lengkap banget, boxnya juga colorful yang ya walaupun kelihatan cheap boxnya, cuman ya kalian dapat box gitu kan harga segini gitu kan, ya udahlah ya gitu kan. Sebenarnya pas gue lihat high res audio itu udah kayak nggak meyakinkan sih, kayak ya udahlah ya ini mah cuman marketing doang gitu kan. Gue nggak yakin kalau bakal sebagus itu suaranya, yang dimana hanya gue meranikan diri untuk mencoba AK6 Pro ini, UKZ ini, yang dimana form factornya jujur aja gue nggak suka. Form factor IM itu form factor yang kurang gue suka pokoknya. Jadi kalau ada sebenarnya gue punya 3 kali gue punya IM dan gak ada yang cocok, kecuali cuma satu doang yang cocok, itu Galaxy Buds. Itu cuma satu doang yang cocok sama kuping gue. Sebenarnya ada satu lagi cocok, fittingnya oke, yaitu kalian bisa aja lihat reviewnya, itu namanya HS Anime gitu kan. Kalian klik aja channel YouTube gue atau klik link card di atas, ntar mungkin di atas ya kan gue taruh itu ya, HS Anime, gue lupa namanya apa ya, kalian klik aja. Itu fittingnya oke loh, gue suka sama fittingnya si IM itu, ya itu literally video itu cuman gue bacot-bacot doang sih, jadi ya udahlah ya. Jadi untuk video ini gue agak serius gitu kan. Kita bisa lihat di belakang spesifikasinya, kayak ya nggak tahu lah pokoknya itu kayak line length, frekuensi ya bla 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 bla, yang dimana nggak mempresentasikan kualitas suaranya. Menurut gue ya, ini kan setiap orang kan punya kupingnya masing-masing beda-beda gitu kan. Menurut gue kualitas suaranya ya kan. Untuk harga segini sebenarnya gue nggak komplain, karena QKZ ini pertama kali gue beli ya, QKZ ini AK6 Pro ini pertama gue beli itu gue beli AK6 Pro dulu sebelum beli Vido. Jadi ya udahlah, harga segini kalian bisa ngarepin apa sih gitu. Setelah gue beli Vido aja agak mikir 2 kali gitu kan. Barang ini juga cukup populer ya, banyak orang yang pakai. Kalian bisa lihat juga reviewnya atau mungkin rekomendasi dari orang-orang, itu banyak orang yang pakai. Tapi kuping seseorang itu beda-beda. Ada kuping orang yang cocok sama kuping orang yang enggak. Di sini objeknya itu adalah gua. Kalau buat gua sendiri sama kualitas suaranya enggak. Soundstage-nya enggak ada, soundstage-nya enggak ada, akan beleberan suara gua. Soundstage-nya kurang, bass-nya enggak panci, kurang nonjok, karena gue orangnya suka denger suara bass, suka ya musik semangat gitulah. Jadi emang dibilang basshead juga enggak, karena gue nggak suka yang bass yang bleber karena itu nutupin vokal juga. Jadi suka bass cuman nggak terlalu, lebih ke V shape lah gue orangnya gitu kan. Jadi kualitasnya menurut gue pas gue pasang ya, pas gue fitting itu udah kayak aduh, di kuping gue udah nggak bisa ini, udah kayak ekspektasi gue udah nurun terjun ke bawah. Cuman gue beraniin, gue colokin ke device gue. Di sini gue ada 2 device, yaitu Samsung Galaxy A52 punya gue, HP daily gue ya yang gue buat rekam ini, dan gue pakai juga iPhone 4 ya, ini HP udah HP tua, gue nemu di gudang gitu kan. Dan surprisingly decknya bagus, dan mungkin gue bakal bikin videonya gitu kan buat kalian yang lagi cari-cari DAC gitu kan, mau cari DAP ya kan gitu, yang budget. Jadi mungkin gue bisa bikin video seperti videonya gitu. Oke, kembali ke kualitasnya. Vokal ini yang menjadi apa ya, mungkin nilai jual buat AK6 Pro ini. Vokalnya oke. Vokalnya sling, maksudnya ini dari kuping gue malahan terlalu sakit gitu loh. Mungkin kalau buat monitoring musik-musik akustik gitu kan, ya ini masih enak gitu kan, kayak Ardito gitu kan, musik akustik gitu kan, kalian suka dengerin lagu kayak gitu ya, ini cocok.
masih bisa di kuping. Tapi kalian kalau udah bawa ke EDM, udah bawa ke mungkin dangdut gitu kan, yang pace-nya cepet gitu kan, itu dia keteteran menurut gua ya. Kuping ini menurut kuping gua ya, kalian boleh, oh enggak kok bang, di gua enak aja ya. Itu di kuping lu enak, di kuping gua gak enak gitu aja. Agak keteteran dia, nggak bisa ngikutin, nggak bisa ngimbangin tempo yang dikasih gitu. Jadi buat kalian mau beli baru, gue kasih linknya di bawah juga dengan harga yang gue bilang tadi 60.000. Dan kalian juga bisa beli punya gue ini, karena sekali lagi kalau ada barang audio yang gue nggak cocok atau gue nggak suka, pasti nggak gue pakai. Jadi pasti gue ya udah gue keletakin. Untuk AK6 Pro ini sorry to say gue nggak suka sama kualitasnya, gue nggak suka sama suaranya ya. Gue cuma suka dari keniatan brandnya untuk bikin boxnya sama kelengkapannya, udah sih, itu doang sih. Jadi selain itu nggak ada yang gue suka sih. Jadi ya dari kualitasnya nggak cocok dari karakter suaranya juga gue nggak cocok gitu. Jadi kalau kalian mau beli dengan harga murah ya kan, mau icip-icip sama tahu cocok di kuping kalian, kalian bisa cek aja di deskripsi, lu klik aja, itu ada toko gua, langsung link ke barang ini. Gue jual harga murah gitu kan, dan gue yakin barang ini masih bagus, masih baru, karena gue gak pernah pakai. Karena gue kan udah bilang kalau ada barang audio yang gak cocok sama gue, barang audionya ya gak gue pakai gitu, gue keletakin aja gitu kan, daripada digeletakin gitu kan, gue mati kelaparan gak makan gitu kan, ya udah gue jual, kan lumayan gitu kan buat makan nasi padang gitu kan. Udah segitu aja sih sebenarnya, reviewnya nggak banyak yang bisa gue omongin dari QKZ AK6 Pro ini, karena ya memang nggak banyak yang bisa diomongin. Untuk harga segini ya nggak ada yang bisa diekspektasin sih. Jadi ya udahlah gitu aja. Jadi thank you, jangan lupa subscribe, karena habis ini akan ada video-video yang dimana gue gitu, keren gitu. Tapi ada kelemahannya juga. Jangan lupa subscribe dan like juga kalau nggak suka, dislike, like dan dislike kalau nggak suka. Ciao.